Selamat siang semuanya, apa kabar? Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara workshop. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai menghitung ongkos kerja freelance graphic designer bersama sindikasi dan juga tentu dengan Mbak Wulan yang sudah ada di sebelah saya gitu. Dan sebelum saya udah memperkenalkan Mbak Wulan, tapi saya belum memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Agustiana, yang akan menemani kalian semua selama 3 jam ke depan. Mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang. Kita lihat nanti, gitu. Untuk workshop untuk siang hari ini, gitu. Dan sekali lagi, yang sudah hadir juga saya mau ngingetin, teman-teman bisa mempergunakan fitur kolom chat di bawah sebelah mana kalian kalau di sini. Kalau saya sekarang ada di sebelah kiri bawah saya, itu kalian bisa tulis, bisa kenalan, bisa mungkin sharing sosial media, bisa aja Mbak ya. Kayak setelah dari sini kita mungkin nambah teman ngobrol, benar, karena salah satu upaya untuk meringankan beban pikiran tuh dengan ngobrol tuh bisa juga gitu ya Mbak ya. Jadi Bisa kenalan. banget. Kalau ada yang belum Gitu. kenal, silahkan kenalan. Ya, kenalan di kolom chat tuh ya semuanya. Oke, ini aku cerita sedikit ya tentang Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Kita disingkat ADGI atau ADGI panggilannya. Asosiasi ini sudah berdiri dari tahun 1980, dulu namanya IPGI, Ikatan Perancang Grafis Indonesia. Jadi udah cukup lama. Tapi kemudian di-rejuvenate lagi sekitar tahun 2015. Jadi sekarang kita sedang gencar-gencarnya bekerja sama baik dengan pemerintah, individu, atau teman-teman yang punya studio. Dan visi kita itu sebetulnya melindungi, melayani, dan memajukan teman-teman graphic designer di seluruh Indonesia. Kita sendiri cabangnya ada banyak, ada 5, di Bandung, Jakarta tentunya, di Jogja, di Malang, sama di Surabaya. Next-nya. Kemudian ya misi kita sedikit, boleh yang slide sebelumnya? Ya, sedikit aja nih misi kita mewujudkan desainer grafis yang profesional. Maaf, slide-nya kelewatan lagi yang misi tadi. Thank you. Kemudian memposisikan ADGI sebagai pusat rujukan. Nah, kenapa saya diundang? Saya rasa juga karena ADGI adalah sebagai rujukan untuk baik kerja kantoran ataupun kerja freelance di dunia desain grafis. Kemudian berperan aktif bersama-sama dengan member untuk menciptakan ekosistem desain grafis yang lebih baik. Kenapa? Karena di Indonesia mungkin desainer grafis tuh belum terlalu dianggap gitu ya. Tapi sudah mulai nih teman-teman. Karena adanya Bekraf dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian terakhir menjadi representasi desain grafis Indonesia di dunia internasional, yaitu melalui kita juga member dari sebuah organisasi namanya ICODI atau International Council of Design. Jadi organisasi ini yang menaungi organisasi desain lainnya di seluruh dunia. Next-nya. Itu sekilas aja tentang ADGI. Ini kegiatan-kegiatan kita sebelum pandemi ya. Kita sering banget ngumpul-ngumpul di namanya acaranya kalau Jakarta namanya chit chat gitu. Kadang-kadang ngumpulnya di kafe dengan topik-topik yang seperti yang sedang dilaksanakan oleh sindikasi ini gitu. Next-nya. Oke, kita balik lagi nih ke topik ya. Topik kita kan jadi freelancer nih gimana sih ngitung gaji untuk diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin aku present di sini dulu apa sih definisinya freelancer gitu. Freelancer adalah seorang pekerja lepas yang bekerja sendiri, menawarkan jasa dan seringkali mempunyai beberapa klien di saat bersamaan. Jadi poin pentingnya adalah kita kerja sendiri nih. Jadi kita harus manage diri kita sendiri, kita harus manage keuangan kita sendiri, dan seringkali desainer grafis melupakan tentang dirinya sendiri. Kadang-kadang desainer grafis terlalu baik, kalau yang aku perhatikan gitu, termasuk diri saya sendiri. Next-nya. Oke. Nah, kita sebagai freelancer tuh kadang-kadang kita nggak tahu worth kita berapa sih. Nilai kita secara finansial tuh berapa, atau nilai kita nggak usah secara finansial, secara holistik aja tuh berapa gitu. Kemudian tujuan kita apa ke depannya.
ketika kita masih di perusahaan, tentu saja kita mengikuti visi dan misi perusahaan. Mau nggak mau ya, mau setuju kayak mau nggak setuju, ya perusahaan udah ngeset begitu. Jadi ya kita ikutin aja gitu. Ketika kita lepas dari perusahaan, buat teman-teman yang udah di perusahaan pasti ngerti ya. Begitu lepas kan kadang-kadang, wah gue pingin apa ya? Yang gue tahu gue nggak kepingin kerja kayak sebelumnya. Waktu di perusahaan tuh kadang-kadang kita kerjanya pontang-panting kan. Bos kita bilang lembur, ya udah lembur, terpaksa deh ya gitu. Kemudian kadang-kadang kita nggak suka juga dengan klien-klien yang kita hadapi. Jadi kita kepingin mencoba kerja sendiri. Tapi mungkin yang perlu diperhatiin sama teman-teman freelancer, sebagai freelancer menurut saya kita harus tahu satu, tingkat ambisi atau goal pribadi sendiri. Maksudnya tingkat ambisi itu gimana? Karena nggak semua freelancer itu mengejar materi ya kadang-kadang. Kadang-kadang ngejarnya itu justru fleksibilitas waktu gitu. Lebih senang untuk ya yang penting gue punya waktu lah untuk spend time dengan anak gue, atau gue punya waktu untuk hobi gue, untuk mengasah skill gue di hobi kayak gitu. Jadi goal pribadinya teman-teman juga patut dipertimbangkan ketika menghitung rate gaji atau rate pemasukan teman-teman sendiri. Nah, nomor 2 yaitu harus bisa menentukan sendiri berapa pemasukan yang diinginkan. Soalnya kalau waktu kerja kan udah di set ya, gaji kamu misalnya 6 juta gitu. Terus selain 6 juta kamu dapat tunjangan ini, tunjangan asuransi, tunjangan transportasi, tunjangan dan lain-lain. Ketika keluar dari perusahaan, kadang-kadang kelupaan. Kita sendiri yang harus bayar kan, asuransi kita bayar sendiri, itu tunjangan-tunjangan bayar sendiri. Nggak ada lagi misalnya klien di luar kota, lah kita sendiri yang mesti bayar tiket pesawatnya dong gitu. Contohnya. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami tingkat skill kita sendiri. Kalau yang udah kerja, aku rasa mempunyai comparison yang baik ya dengan rekan-rekan kerja lainnya, terutama yang kerjanya mungkin di agency gitu. Kalau di agency kan desainernya banyak, atau di studio desain grafis. Tapi kalau teman-teman yang kerjanya di in-house perusahaan, misalnya perusahaan multinasional, terus teman-teman satu-satunya desainer atau satu dari 2 desainer, nah itu mungkin kurang bisa membandingkan skill-nya teman-teman sendiri. Udah seberapa canggih sih gue? Udah seberapa cepet sih gue ngerjain sebuah logo gitu? Atau pembandingnya gitu ya Mbak ya? Mungkin pas kuliah ketara, tapi kadang-kadang kuliah tuh ya kalau satu kelas isinya bisa 100 orang, bisa 40 orang, agak riwah gitu loh. Nah, ini makanya aku tadi bilang sebaiknya sih sebelum teman-teman berfreelance, enaknya sih kerja di kantor dulu ya. Di kantor ya. Jadi udah misalkan industrinya, ekosistemnya desain grafis itu seperti apa gitu. Betul. That's true. Dan yang keempat, harus mengetahui biaya operasional sendiri. Nah, biaya operasional tuh apa aja nanti dibahas. Salah satunya misalnya asuransi tadi gitu. Kemudian yang kelima, yang agak susah-susah gampang nih, melakukan riset harga pasar. Ketika teman-teman freelance, pasti penasaran dong sama freelancer lain. Lu bikin logo berapa sih harganya? Ini bener banget Mbak. Kayak sempet nanya nggak sih, kayak mungkin ada juga yang mungkin nanya ke temennya kayak, ini dong lo rate-nya berapa sih? Exactly. Nah, kadang-kadang kita kan ada ya situs-situs yang mengizinkan kita sebagai desainer untuk memberikan jasa kita lewat situs seperti Fiverr gitu ya. Jadi kliennya tuh udah posting nih, ini ada kerjaan, rate-nya segini untuk logo gitu. Nah, apakah harus diterima segitu gitu? Itu teman-teman sendiri yang menentukan ya. Jadi karena di situs-situs tersebut kan banyak banget tuh tawaran pekerjaan. Rate-nya juga beda-beda banget gitu. Dan ada juga situs-situs yang mengizinkan desainernya itu untuk ikut tes. Kemudian dari hasil tes itu dia kasih bintang tuh, dikasih ponten. Oh, skor lu segini sebagai desainer. Maybe 8 out of 10, maybe 9 out of 10 kayak gitu. Oh wow, menarik nice. Sih. Seru ya, itu jadi kayak ngetes skill kita juga nggak sih Mbak?
tes skill, tapi bukannya aku leading teman-teman freelancer untuk masuk ke situs-situs tersebut ya, karena aku sendiri nggak pernah. Sebetulnya itu agak seperti pitching ya. Ibaratnya gini, kita compete dengan banyak orang, ratusan desainer yang lain, yang menang kliennya doang, nah, sama satu pemenang desainer. Iya benar-benar sih. 99 lainnya udah kerja capek-capek nggak dapat apa-apa gitu. Iya sih benar juga ya, itu kayak kadang-kadang suka, tapi it's fun things to check it out aja sih. It's fun menurut aku ketika teman-teman baru lulus dan ingin mencoba peruntungan di dunia internasional gitu ya, di dunia internet lah ya. Berkompetisi dengan teman-teman internasional. Betul, saingannya tuh ya biasalah dari negara-negara lain ya, India lah, Polandia lah gitu, macam-macam. Next-nya, nah ini biaya operasional. Wow. Jadi teman-teman tidak boleh lupa bahwa kerja desain itu ada ongkosnya. Nah ini kalau yang disebut tadi ongkos kerja, ini ongkosnya selain makan ya. Ongkosnya misalnya kita pakai software Adobe, itu kita bayar berapa per bulan. Kemudian listrik, kemudian aplikasi penunjang. Aplikasi penunjang tuh macam-macam. Nah, misalnya aplikasi untuk manajemen. Nanti di slide-slide berikutnya aku kasih lihat. Kemudian peralatan ya, kita pasti ada kertas, kita pasti ada bolpen, ATK lah, atau Wacom, itu pun peralatan. Kemudian kertas tadi udah, font, jangan lupa kalau kita harus beli font ketika kita mengerjakan desain, kadang-kadang bila kita nggak mau fontnya gratisan gitu ya. Tinta kah buat printer, kemudian asuransi, pendidikan untuk kita sendiri. Pendidikan tuh maksudnya gini, kadang-kadang kita udah kerja bertahun-tahun terus kita lupa bahwa waktu sudah bergulir dan industri sudah berputar gitu. Tahu-tahu aplikasinya udah beda lagi. Kayak sekarang Adobe XD itu aku belum pakai, aku belum pelajarin sampai sekarang. Tapi karena nggak main di UI UX juga sih. Tapi ketika teman-teman main di UI UX, tahu sendirilah sekarang aplikasinya sudah banyak banget gitu ya. Kemudian misalnya maintenance, jangan lupa juga ada maintenance komputer kah. Nah ini teman-teman harus budgetin sendiri karena pasti variatif ya harganya dan ongkos-ongkosnya ini. Terakhir jangan lupa ada pajak. Kalau buat freelancer pajaknya kita PPh 21 yaitu 2,5%. Itu next. Nah, ini standar gaji bidang desain grafis, tapi sayangnya ini tahun 2015 ya. Mungkin nanti teman-teman harus mengkonversi lagi ke tahun 2021 sekarang ini. Mungkin masih bisa diterima, tapi saya rasa kalau di Jakarta itu UMP-nya sudah sekitar 4 juta ya. Namun diterima atau tidak, kadang-kadang ada yang menggaji di bawah UMP gitu. Khusus untuk desainer-desainer yang pemula. Nah, kita lihat di sini desainer muda mungkin 3,5 sampai 4 juta, desainer madya 4 juta sampai 6 juta, desainer senior 8 sampai 10, art director 10 sampai 15, direktur desain 15 sampai 20, creative director bisa 20 juta lebih per bulan. Di agency saya rasa bisa mencapai 60, 70, kadang-kadang yang orang asing juga sangat tinggi ya untuk creative director. Nah, rate gaji ini adalah patokan, tapi tidak menjadi patokan yang standar banget atau resmi banget. Ini semua nanti tergantung variabel-variabel yang dimiliki teman-teman sendiri, yaitu skill teman-teman udah nyampe mana. Kemudian daya jual atau marketingnya bagaimana. Plus portfolio teman-teman sendiri bagaimana. Satu lagi, rate ini adalah untuk market Indonesia. Jadi seandainya teman-teman punya market klien-klien dari luar negeri, ini rate-nya bisa sangat berubah. Kemudian tergantung juga jenis-jenis klien.